Hai hai hai, kalau kalian biasanya cuma tahu asam itu pH-nya di bawah 7 dan basa pH-nya di atas 7, hari ini aku bakal kupas tuntas tentang asam dan basa. Ada 3 teori asam basa yang terkenal dan masih dipakai sampai saat ini. Ada teorinya Arrhenius, Borsett-Lowry, dan Lewis. Yang pertama, ada teorinya Arrhenius yang mengatakan bahwa asam itu menghasilkan H+, dan basa itu menghasilkan OH- tapi dalam larutan. Yang kedua, ada teorinya Borsett-Lowry yang mengatakan bahwa asam itu sebagai donor proton dan basa sebagai aseptor dari proton. Nah, dari teori Borsett-Lowry menemukan adanya konsep asam dan basa konjugasi. Setelah asam memberikan proton kepada basa, maka asam akan berubah menjadi basa konjugat. Dan hal itu juga berlaku pada basa yang akan menjadi asam konjugasi. Kalau tadi teorinya Borsett-Lowry mengatakan asam itu yang memberikan proton, maka di teorinya Lewis mengatakan bahwa asam itu yang menerima pasangan elektron dan basa itu yang memberikan pasangan elektron. Bentar, sebelum kita masuk lagi ke konsep yang lebih dalam, kita harus paham dulu nih definisi umum dari asam dan basa. Setelah itu, kita juga harus tahu kalau misalnya asam dan basa itu dibagi menjadi 2. Ada yang kuat dan juga ada yang lemah. Kalau yang kuat, mereka tuh terdisosiasi secara penuh. Sebaliknya, kalau mereka lemah, mereka tuh nggak terdisosiasi secara sempurna. Jadi, kayak cuma setengah gitu. Selanjutnya, ada disosiasi air, adalah proses di mana molekul air atau H2O akan terurai secara spontan menjadi H+ dan OH-. Nah, ada beberapa faktor yang bisa mempengaruhi asam. Ada 3. Yang pertama itu kekuatan dari ikatan. Yang kedua, polaritas ikatan. Dan yang ketiga, dari efek induksi. Yang pertama, kekuatan ikatan atau energi ikatan. Semakin lemah ikatan H, maka semakin kuat juga asamnya, karena proton jauh lebih mudah untuk terlepas. Yang kedua, polaritas ikatan. Semakin polar ikatannya antara atom hidrogen dan atom lainnya, maka semakin mudah proton dilepaskan. Adanya penambahan elektron negatif dari atom yang membuat nanti ikatannya semakin lemah. Berikut terdapat rumus untuk membantu kita untuk menentukan pH. Setelah kita ngomongin tentang asam dan basa, selanjutnya ada yang namanya larutan buffer atau penyangga. Larutan buffer atau penyangga adalah campuran dari asam lemah dan basa konjugatnya, yang nantinya dia akan merespon segala perubahan yang ada di sistem dan akan menciptakan kesetimbangan yang baru. Jadi nantinya pH itu nggak berubah atau berubah hanya sedikit saja. Selanjutnya ada rumus atau persamaan dari Henderson-Hasselbalch yang ditemukan pada awal abad ke-20 yang berguna untuk memperkirakan pH pada larutan datar dan mencari pH pada kesetimbangan dalam reaksi asam dan basa. Berikut adalah aplikasi buffer dalam farmasi. Yang pertama adalah formulasi obat menjaga stabilitas obat. Jadi waktu kita buka atau tutup atau kita konsumsi, obatnya masih aman. Yang kedua, sistem biologis seperti darah. Jadi darah itu pH-nya nggak naik atau turun, jadi tetap stabil. Yang ketiga, ophthalmic. Buffer fosfat menjaga pH mata, contohnya obat tetes mata. Yang keempat, sediaan injeksi. Buffer menjaga kompatibilitas dengan darah. Kalau tadi kita udah ngomongin tentang aplikasi buffer, terus cara kita nyari tahu konsentrasi asam atau basa dalam larutan gimana ya? Yuk kita bahas sama-sama. Nah, buat mencari tahu konsentrasi larutan atau yang biasa disebut sebagai analit, kita bisa pakai metode nih, namanya metode titrasi. Dengan mereaksikan secara bertahap menggunakan larutan yang konsentrasinya udah diketahuin atau yang biasa disebut sebagai titran. Biasanya juga dibantu indikator sehingga terjadi perubahan warna pada titik akhir titrasi.
Nah, ini ada perbedaan macam-macam kurva titrasi yang bisa terjadi ketika kita mencampurkan kuat dengan kuat atau lemah dengan kuat. Pastinya ada perbedaan yang signifikan yang bisa kita lihat. Nah, kita bisa perhatikan ketika kurva titrasi asam kuat dan basa kuat itu menghasilkan titik ekuivalen yang berada di pH 7, sedangkan kurva titrasi basa lemah dan asam kuat berada di rentan pH 4-6, sedangkan kurva titrasi asam lemah dan basa kuat berada di rentan 8-10. Selanjutnya ada konstanta hasil kali kelarutan. Apa sih itu? Yuk kita bahas. Konstanta hasil kali kelarutan atau yang biasa disebut sebagai KSP adalah nilai numerik yang menunjukkan tingkat kelarutan suatu senyawa ionik yang sulit larut dalam air pada suhu tertentu. Nah, sederhananya ini, KSP itu memberikan kita gambaran sejauh mana suatu zat padat dapat larut hingga mencapai kondisi yang tepat jenuh. Nah, ini ada konsep yang sangat penting untuk kita pahami dan kita hafal. Nah, kalau misalnya nilai QC lebih kecil dari KSP, maka larutan belum jenuh atau belum terbentuk endapan. Kalau QC sama dengan KSP, larutannya tepat jenuh atau dalam keadaan setimbang. Kalau QC lebih besar daripada KSP, larutan kelewatan jenuh atau terbentuk sebuah endapan. Nah, ini ada faktor-faktor yang mempengaruhi. Yang pertama itu ada nilai KSP, ion senama, pH larutan, pembentukan kompleks, dan pastinya suhu. Apa sih aplikasi dalam bidang farmasi tentang KSP ini? Dalam bidang farmasi, hal ini tuh penting banget karena kita tuh bakal tahu cara mengendalikan pengendapan obat dalam formulasi. Lalu peningkatan bioavailabilitas obat yang sukar larut. Terus juga meningkatkan pemahaman interaksi obat